السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam majlis kita yang mulia ini, bagaimana kita tampakkan kegembiraan kita? Kita tambah lagi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah menolong kita untuk datang untuk berziarah ke Baitullah, untuk mengziarahi rumah Allah yaitu masjid. Wa haqqun 'alal mazur ay yukrimaz zair. Tuan rumah pasti akan memuliakan tamunya. Ini anugerah yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Kalau Allah sudah muliakan kita, maka segala masalah selesai. Kalau orang dimuliakan oleh bupati, maka dia ini akan mulia di kabupatennya. Kalau orang itu dimuliakan oleh gubernur, akan mulia di provinsinya. Kalau orang itu dimuliakan oleh presiden, maka dia ini akan mulia di negaranya. Kalau orang dimuliakan oleh pencipta dunia, pencipta akhirat, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, matahari, bulan dan bintang-bintang, tentu dia akan mulia dimanapun juga dia berada. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Allah sudah menghendaki kemuliaan kepada seseorang, maka walaupun seluruh orang menghendaki keburukan untuk dia, seluruh orang ingin mencelakakan dia, seluruh orang memusuhi dia, mengganggu dia, menghalangi dia, semakin dimusuhi, semakin diganggu, maka dia akan semakin mulia. Sebagaimana Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam, beliau ini adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Beliau ini adalah orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. Jadi Nabiullah Yusuf alaihi wassalatu wassalam ini adalah orang pilihan. Ketika beliau masih kecil, umur 12 tahun, maka beliau bercerita kepada ayahnya, wahai ayahku,
Saya ini bermimpi melihat 11 bintang, melihat matahari, melihat bulan. Semuanya ini sujud kepada saya. Maka ayahnya ini tahu, oh Yusuf ini adalah orang pilihan Allah. Maka walaupun teman-temannya, saudara-saudaranya ingin menghinakan Nabi Yusuf dibawa ke hutan, kemudian dilemparkan di sumur. Setelah dilemparkan di sumur, beliau dijadikan budak di Mesir. Bukan dijadikan budak saja, dijadi budak kemudian digoda oleh majikannya. Setelah itu masuk ke penjara lagi, bertubi-tubi masalah. Semua pengen mencelakakan Nabi Yusuf. Tapi kalau Allah ingin memuliakan, walaupun saudaranya pengen menghinakan Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf tambah mulia, akhirnya menjadi perdana menteri di Mesir sana. Ini kalau Allah sudah menghendaki kebaikan, maka siapapun tidak akan bisa menghalang-halanginya. Tapi kalau Allah sudah menghendaki keburukan, Masya Allah, walaupun para nabi datang pun berdakwah kepada dia, walaupun ditangisi pun tetap akan menjadi buruk. Sebagaimana pamannya yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pamannya Nabi ini karena sudah dikehendaki keburukan oleh Allah, maka Nabi datang, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, nanti saya akan menjadi saksi di akhirat. Pamannya tidak mau. Saking bingungnya Nabi ini, usahanya Nabi ini, sampai Nabi itu kalau tidur, beliau itu pura-pura ngigo, ngelindur. Beliau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka pamannya ini bingung. Muhammad, kamu gila ya? Kamu kenapa ini? Maka Nabi mengatakan, paman, tadi saya ngomong apa? Nabi itu pengen memancing bagaimana pamannya itu syahadat. Tapi pamannya mengatakan, pokoknya kamu tadi ngomong sesuatu. Kalau Allah tidak menghendaki kebaikan, walaupun sudah Nabi pikirkan seperti itu pun tetap tidak mau saja. Hadirin yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sampai ketika pamannya mau mati, Nabi mengatakan, pamanku, ucapkan satu kalimat saja, nanti di depan Allah saya akan menjadi saksi. Maka pamannya mengatakan, wahai Muhammad, kalau bukan karena takut dicela oleh masyarakat, kalau bukan takut saya ini diolok-olok oleh masyarakat, tentu saya akan mengatakan kalimat itu untuk menggembirakan kamu. Tetapi karena saya ini demi menjaga gengsi saya tidak akan mengucapkannya. Jadi kalau orang itu sudah dikehendaki kebaikan oleh Allah, akan mulia dimanapun dia berada. Kalau sudah dikehendaki keburukan oleh Allah, maka dimanapun dia berada tetap akan hina. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang kita fikirkan, yang kita usahakan, yang kita bicarakan, bagaimana hubungan kita dengan Allah itu baik. Bagaimana hubungan dengan Allah itu baik, Allah ridha kepada kita, Allah cinta kepada kita. Ini yang kita fikirkan. Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang hubungannya, yang dia ini memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Walaupun semua manusia benci, kalau Allah cinta maka beres. Seperti yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau di Mekah, beliau dakwah siang dan malam, beliau putar dari satu rumah ke rumah yang lain. Beliau mengatakan, ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Beliau dakwah di pasar-pasar, putar. Saudaranya, pamannya marah, kaumnya marah, pimpinan orang musyrik marah, semua marah. Maka mereka mengatakan pada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, hentikan dakwahmu ini. Kamu pengen jadi pimpinan, saya jadikan pimpinan. Kamu pengen harta, saya beri harta.
Kamu pengen wanita, saya beri wanita. Maka Nabi mengatakan, kalau dakwah ini perintah saya, kalau dakwah ini mau saya, kalau kaum saya tidak mau, sudah saya hentikan dari dulu. Tapi dakwah ini bukan mau saya, dakwah ini adalah maunya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin saya menghentikan? Seumpama matahari diletakkan di tangan kanan saya, bulan diletakkan dengan tangan kiri saya tidak akan menghentikan dakwah ini. Ini sikapnya yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ke Taif, di Taif beliau dilempari batu, beliau enggak peduli. Yang penting hubungan dengan Allah baik, maka selesai masalah. Ya laita baini wa bainaka amiru wa baini wa bainal alamin kharabu idza sahha minkal wudd fal kullu hayyinu wa kullu ma fawqa turabi turabu. Alangkah indahnya kalau hubunganku dengan engkau baik ya Allah. Walaupun hubunganku dengan semua manusia itu bobrok, rusak, enggak peduli saya. Idza sahha minkal wuddu, kalau cintaku itu dengan engkau benar, fal kullu hayyinu, maka seluruh masalah itu gampang. Wa kullu ma fawqa turabi turabu, karena semua yang di atas tanah tidak lebih dari debu-debu yang sedang berterbangan saja. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi hubungannya baik dengan Allah, maka pada akhirnya bagaimana? Maka Allah datangkan orang-orang yang cinta dengan Nabi. Nabi hijrah ke Madinah, maka orang-orang Madinah, laki-lakinya, perempuannya, anak-anaknya keluar semua dari Madinah menjemput yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka melantunkan syair, Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da. Mereka begitu bergembira, telah terbit bulan purnama dari Thaniyatul Wada. Saking senangnya dengan Nabi. Kalau orang itu hubungannya dengan Allah baik, maka Allah akan datangkan orang-orang yang senang dengan dia. Dulu orang-orang Mekah yang memusuhi Nabi mati-matian, akhirnya membela Nabi mati-matian. Ini kalau orang itu pikirannya, bagaimana Allah cinta dengan saya, nanti Allah akan gerakkan makhluk-makhluknya untuk berkhidmat dengan dia. Kalau makhluk hidup tidak berkhidmat, benda-benda mati pun Allah akan perintahkan untuk berkhidmat dengan dia. Seperti Syekh Muainuddin Al-Justi, ketika beliau dalam perjalanan dakwah beliau, maka beliau ini kehabisan air. Beliau nyari ke sana kemari tidak menemukan air, dicari ke sana kemari tidak menemukan air. Maka beliau putar-putar, ternyata daerah situ nggak ada yang Islam. Ada kuil-kuil orang-orang Hindu atau Buddha, berhalanya besar-besar. Maka beliau tanya kepada orang-orang di situ, ini saya mau menghadap Allah, saya minta airnya. Maka orang-orang mentertawakan, gak akan saya kasih air, cari sendiri sana. Maka Syekh Muinuddin mengatakan, kalau kalian tidak mau cari air, saya akan perintahkan berhala-berhala kalian untuk nyari air. Maka mereka tertawa, berhala kok nyari air, apa bisa? Maka Syekh Muinuddin mengatakan, wahai berhala, saya ini mau menghadap kepada Tuhan semesta alam, pencipta dunia, pencipta akhirat. Kamu carikan air sekarang. Maka seluruh berhala-berhala tadi di kuil itu bergerak semua untuk mencari air untuk Syekh Muinuddin Al-Justi. Jadi kalau hubungan dengan Allah itu baik, benda-benda mati pun Allah akan gerakkan untuk berkhidmat kepada dia. Tapi kalau orang tuh yang dipikir bagaimana istri saya gembira, anak saya senang, teman saya ridho, yang dipikir tuh temannya, anaknya, tapi tidak pernah memikirkan Allah, ini nanti akan kecewa.
Maka di akhirat nanti orang-orang berteriak-teriak, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani anidh dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadzula. Nanti di akhirat orang teriak-teriak, celaka saya, celaka saya. Alangkah senangnya saya apabila saya ini tidak berteman dengan dia. Gara-gara dia itu saya mikir dunia terus. Gara-gara dia saya nggak jadi keluar. Gara-gara dia saya nggak jadi nisab. Gara-gara dia saya nggak bisa khidmat markas. Maka kita nyesel betul, kita akan Masya Allah, ya wailata laitani, seumpama dulu kenalan saya ini orang-orang yang aktif gitu, insya Allah saya ini gembira di sini. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kita duduk di masjid mendengar azan, ketika mendengar asyhadu alla ilaha illallah, kita mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Maka Nabi mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Allah ampuni dosa yang lalu, dosa yang akan datang. Cukup mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Allah telah mengampuni dosa kita yang lalu dan dosa kita yang akan datang. Masya Allah. Begitu banyak anugerah Allah berikan kepada kita. Kita dengar azan, setelah azan kita berdoa, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan allati wa'adtah. Rasulullah mengatakan wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah, akan saya syafaati, wajib syafaatku pada hari kiamat nanti. Jadi kita ke masjid, baru masuk masjid sudah dimuliakan oleh Allah. Kita dengar azan, menjawab azan, diampuni dosa yang lalu, dosa yang akan datang. Setelah azan kita doa, setelah azan wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah. Setelah itu kita sholat subuh, Masya Allah. Nabi mengatakan ma minkum min muslim yatawaddau fayuhsinul wudu thumma yuqimu fayusalli raq'atain yukbilu alaihima biwajhihi wa qalbihi illa wajabat lahul jannah. Orang wudu disempurnakan wudunya, kemudian dia salat 2 rakaat, hatinya dihadapkan kepada Allah, wajahnya dihadapkan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan beri dia surga. Jadi pagi ini kita sudah dapat surga. Sudah dapat ampunan Allah, dapat syafaat Nabi, dapat surga. Maka pada pagi hari ini seharusnya, sepantasnya kita menjadi orang yang paling bergembira. Lebih gembira dengan diberi uang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Kenapa Kang pagi-pagi sudah gembira, sudah tersenyum-senyum, kenapa? Oh, kamu tidak tahu. Tadi saya ke masjid, dimuliakan Allah. Setelah ke masjid saya jawab azan, diampuni dosanya oleh Allah. Saya doa setelah azan, disyafaati Rasulullah. Saya salat subuh berjamaah, ini sudah dapat surga. Maka orang mukmin kok sedih? Ini karena kurang syukur. Setiap hari diberi surga, istana dari emas, istana dari intan. Bagaimana mungkin dia bersedih? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan anugerah Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira. Maka bagaimana pagi ini kita betul-betul bergembira, insya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu bergembira, gembira, saking gembiranya nanti akan timbul khawatir. Gembira, saking gembiranya akan timbul takut. Jadi gembira, kalau orang itu sudah gembira, gembiranya naik lagi, nanti lama-lama jadi takut.
wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Kalau orang itu sudah cinta, sudah gembira betul, nanti khawatir kalau kurang bagaimana, kalau salah bagaimana. Saking senangnya dengan sholat tuh khawatir kalau sholat saya gak diterima bagaimana, kalau sholat saya kurang bagaimana, kalau sholat saya gak ada bagaimana. Khawatir, saking senangnya sampai khawatir. Sehingga saking khawatirnya ini sholat asar, masa sholat asar saya menghadap pada Allah, azan baru berangkat nih bagaimana. Kalau saya dipanggil presiden saja, manggilnya hari Senin, Sabtu sudah persiapan. Kok dipanggil pencipta dunia, pencipta akhirat, azan baru berangkat. Akhirnya jam 3 sudah mandi. Jam 3 sudah mandi, persiapan. Masih gak puas lagi, sowan kepada Allah. Masa persiapannya 2 jam, zuhur sudah berangkat. Jadi sholat asar tuh zuhur sudah berangkat, sholat zuhur subuh sudah berangkat, sholat subuh isya sudah berangkat. Lah, di masjid terus nanti Pak? Iya, keluar 4 bulan, 40 hari. Maka dulu Syekh Ilyas ketika awal-awal dakwah jamaah 3 hari. Pada awal-awal dakwah ini belum terlalu tertib. Jadi jamaah itu setelah sholat tidur, nunggu sholat lagi, tidur lagi, nunggu sholat lagi, tidur lagi gitu. Maka ada satu ulama bertanya pada Syekh Ilyas, wahai Syekh, santri kamu tuh amalannya kok aneh sekali. Sholat, habis itu tidur, sholat lagi, tidur lagi, itu amalan apa itu? Maka Syekh Ilyas mengatakan, apakah kamu gak pernah baca hadis? Intidharus sholah ba'da sholah fadzalikumur ribat. Menunggu sholat setelah sholat itulah perjuangan yang terbesar. Jadi kita di markas nunggu saja, zuhur, nunggu asar, ini sudah satu perjuangan yang besar yang akan Allah beri surga. Apalagi nunggunya dengan taklim, apalagi nunggunya dengan baca Quran, nunggunya dengan sholat, dengan tidur saja itu dapat pahala. Tapi bukan berarti suruh tidur terus, itu bukan. Akhirnya bayan juga tidur, itu bukan begitu. Ini maksudnya orang nunggu sholat itu begitu banyak pahala yang Allah berikan kepada kita. Di samping kita bergembira, bagaimana kita itu menampak, kita agungkan amal agama ini. Jadi sholat itu kita agungkan, kita besarkan. Seluruh amalan agama ini bagaimana kita besarkan. Jangan dianggap biasa. Karena amal agama ini perkara besar. Walaupun tampaknya jauhlah, biasa saja, dari satu rumah ke rumah lain biasa saja. Ini enggak biasa ini. Ini pahalanya sampai arsy ini. Ini pahalanya bisa naik sampai ke arsy sana. Walaupun taklim cuma satu orang itu pun tidur lagi. Ini Masya Allah ini. Kalau Allah terima, ini pahalanya mengguncangkan arsy. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama zaman dahulu itu saking cintanya dengan agama, perkara-perkara yang berhubungan dengan agama itu mereka muliakan betul. Syekh Zakaria yang ngarang Fadil Hamal itu, kalau beliau itu pulang khurud, pulang fisabilillah, maka debu-debu yang ada di kaki ini diambil semua, kemudian dikumpulkan sampai satu wadah. Beliau mengatakan kepada keluarganya, wahai keluargaku, nanti kalau saya mati, debu-debu ini kamu campurkan di air yang untuk memandikan saya. Karena debu ini adalah debu-debu yang menemani saya ketika keluar fisabilillah. Jadi debunya saja mahal. Sampai ketika Nabi ini safar dengan sahabatnya, debunya berterbangan, anginnya begitu keras. Maka orang-orang pada sahabatnya itu pada nutup hidungnya. Maka Nabi mengatakan, wahai sahabatku, kenapa kalian nutup hidung? Ya Rasulullah, ini debunya keras ya Rasulullah. Nabi bersabda, innaha ladhariratul jannah. Jangan ditutup, debu-debu itu akan menjadi minyak wangi di surga nanti. Jadi debu fisabilillah itu jadi mulia. Baju yang kita gunakan untuk keluar itu jadi mulia. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, di rumahnya itu ada kotak, di dalamnya itu ada baju yang begitu kumal, lusuh sekali.
Beliau mengatakan kepada keluarganya, wahai keluargaku, ini ada baju yang lusuh, yang kumal. Nanti kalau saya mati, kamu kafani dengan menggunakan baju ini. Karena baju ini adalah baju yang saya gunakan untuk membela agama bersama Nabi di Badar. Jadi perkara yang berhubungan dengan agama ini mulia. Sendal yang kita gunakan untuk keluar itu mulia. Baju yang kita gunakan untuk fisabilillah itu mulia. Maka bagaimana sekarang ini kita memperjuangkan agama supaya diri kita ini jadi mulia. Kalau diri kita hanya di sawah, hanya di toko, maka jadi orang biasa. Tapi kalau diri kita ini kita gunakan untuk fisabilillah, kita gunakan untuk memperjuangkan agama, mengembirakan yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, maka diri kita ini akan menjadi mulia. Maka yang siap untuk keluar 4 bulan 40 hari, berapa hari saja, sisa masa tambah masa, silahkan berdiri. Mari kita berdiri, jangan lihat